Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk sampai pada hari pertama di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Maka para pemirsa sekalian, maka bersiaplah untuk menjadi orang-orang yang menang. Bersiaplah untuk menjadi para pemenang. Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan kemenangan. Yang dimana dicatat di dalam tinta sejarah bahwasanya bulan Ramadan itu ada dua kemenangan. Yang pertama, kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar. Ya, di dalam tahun 2 Hijriah yang terjadi pada 17 Ramadan. Kemudian kemenangan yang kedua di dalam bulan Ramadan adalah kemenangan kaum muslimin yang disebut dengan Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekkah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah. Dan itu terjadi pada 10 Ramadan, jamaah sekalian. Maka tentu tidak salah ketika bulan Ramadan ini disebut dengan bulan kemenangan, karena di dalam bulan Ramadan ini ada dua kemenangan yang besar yang diraih oleh kaum muslimin, dan itu akan tercatat di dalam tinta sejarah sampai hari kiamat nanti. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbaharui niat kita, memperbaiki tekad kita. Kita ingin menjadi pemenang dan mendapatkan satu gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar, ya, hendaknya kita mengambil ibrah kisah dari sahabat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya beliau adalah pahlawan di perang Uhud. Beliau bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan sendiri oleh Anas bin Malik, jamaah sekalian, bahwasanya pamanku Anas bin Nadar tertinggal di dalam perang yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu perang Badar. Maka pamanku ini berkata kepadaku, sungguh aku telah terluput dan tertinggal ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menakdirkanku, mengizinkanku untuk mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan yang berikutnya, maka niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Maka ketika terjadi peperangan yang berikutnya, jamaah sekalian, yaitu perang Uhud, maka Anas bin Nadar bergegas untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peperangan itu berkecamuk, maka Anas bin Nadar melewati beberapa sahabat yang tengah duduk dan bersedih ketika mendengarkan berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka Anas bin Nadar mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian duduk? Ya. Bangkitlah
dan gugurlah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitlah dan gugurlah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Masya Allah, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditemukan jasadnya kurang lebih 80 tusukan luka-luka yang ada di tubuhnya, sabetan pedang, tancapan anak panah memenuhi tubuhnya, sampai-sampai saudara perempuannya mengatakan, Ar-Rubai binti An-Nadar, beliau mengatakan ketika melihat jasad saudaranya ini, dia mengatakan, hampir-hampir saya tidak mengenali jasad adikku kecuali melalui ruas-ruas jarinya. Maka mari kita mengambil pelajaran jamaah sekalian dari semangat dari sahabat Rasulullah SAW Anas bin Nadar ini. Kita mengambil pelajaran dan tekad beliau, dan kita mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya Engkau mengizinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, niscaya Engkau akan melihat apa yang kami akan lakukan. Engkau akan melihat bagaimana solat-solat lail kami. Engkau akan melihat bagaimana bacaan Al-Quran kami. Engkau akan melihat bagaimana kami menjaga puasa-puasa kami. Mari kita belajar dari kisah ini jamaah sekalian. Janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau sekiranya Engkau menakdirkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka Engkau akan melihat apa yang kami akan lakukan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang apa yang kita lakukan. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersemangat, tetaplah menjaga tekad, menjaga niat kita, ya, untuk mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.